dulu atau dah akad dengan visit. Aku baca sini soalnya. Ini nonton. Ya coba ke tengah ya. Dah. Tongkat di tangan aku ini nak bocor kacamata aku di dekat sini tuh. Oke guys, jadi Nyengeyeng merenya. kalau nggak pakai kacamata kelihatan dong. Iya, ya no. Siapa itu? Burem. Ih, cantik. Burem cenah. Cantik ya. Hai. Gak ada siapanya di sini. Wah, Kang Asep sudah bergabung. Rupanya kita nunggu dulu semua yang ini ya Kang Asep, kita nunggu yang lainnya dulu. Ya. Kita sambil menunggu rekan-rekan yang lain. Hai, selamat bergabung semuanya. Jangan lupa untuk mengajak rekan-rekan semua untuk bergabung di live dekat dengan visip kali ini ya. Halo, selamat sore juga. Ya, ini udah. Ini udah bagus. Oh, nah kan kesini. Hah? Kesini. Dia mau lihat. Oh, ada siapa di situ? Anak-anak. Kita menunggu dulu ya. Jangan lupa ajakin teman-teman yang lain untuk join di live sekarang sambil hujan-hujan gini. Ngedengerin live kali ini nanti bakal ada kedatangan 2 orang yang spesial. Jadi kalian harus ajakin lagi rekan-rekan kalian untuk bergabung di live dekat dengan visip kali ini ya. Jangan lupa untuk ajak-ajak lagi ya teman-teman yang lainnya untuk bergabung di live kali ini. Kalau tulisannya mau nambah. Tenang. Karena nanti di akhir acara juga kita bakalan ada hadiah yang menarik bagi Akang dan Teteh yang setia menyaksikan live kali ini. Jadi ajak terus ya yang lainnya untuk segera bergabung di live dekat dengan visip kali ini. Nah, di sini tengah. Wah. Kan kompas pakai kemudian yang dibantu Nah, karena nanti di akhir acara kita bakal ada hadiah bagi rekan-rekan yang beruntung
Dan nanti kita akan ajak juga rekan-rekan yang menyaksikan live kali ini bisa bergabung langsung bersama live kita sebelum nanti kedatangan dua orang yang sangat spesial yang akan menemani sore kita hari ini. Jadi ajakin terus ya teman-temannya untuk menyaksikan live kali ini. Ini udah banyak banget teman-teman yang bergabung. Ada Ira, ada Tiara, Bayu, Safitri, Milenia. Halo. Wah, ini makin nambah ya yang bergabungnya, jadi bisa diajak lagi teman-teman semua untuk hujan-hujan gini kan cocok ya nonton live biar ada apa ya? Di akhir acara nanti kita akan ada hadiah bagi teman-teman yang kali ini nonton di live ya, yang beruntung nanti kalian bisa join live kita juga, dan juga ada hadiahnya nanti di akhir acara. Kita rupanya ini dua orang yang spesial ini sudah masuk di live, kita langsung aja ya kita undang untuk bergabung. Bentar. Kita undang dulu. Nah, rupanya kita sudah kedatangan dua orang. Kita tunggu lagi satu lagi Kang Asep ya. Siap nomor apa? Boleh. Kang Asep, bentar ya. apakah sudah bisa? Oke, iya silakan Kang Sidik, silakan. Mau naik ke itu ah? Kang Asep sudah bergabung ini? Udah. Bisa nggak? Belum keluar ya ini gambarnya. Kita lihat Kang Asep dan juga Kang Sidik. Sudah ada Kang Asep, tapi ini kameranya masih belum muncul gambar Kang Asepnya.
Wah, ada nggak suara siapa? Ada nggak? Halo, Ada suaranya, ada masuk. kenapa ya? Bisa ini dulu aja Kang Asep, diulang kembali. Oke, oke. Nah, Kang Sidik sudah bergabung, kita tinggal menunggu Kang Asep ya. Karena tadi masih terjadi kendala dan teman-teman, barangkali nanti teman-teman di acara kali ini mau bertanya, nanti kita akan kasih ke orang penanya untuk bisa join live bareng sama kita, dan nanti dari teman-teman yang menyaksikan live kali ini nanti bakalan ada hadiah-hadiahnya tuh sangat luar biasa loh. Jadi kalian harus Iya, nonton hadiah. sampai akhir acaranya. Ada hadiah. Kalau Sidik Ada bisa hadiah. dapat hadiahnya juga nggak? Nggak bisa dong. Ini bagi rekan-rekan Atuh, yang licik. nanti akan bertanya kepada Asidik dan juga Kang Asep. Nanti Sidik mau bertanya untuk Sidik sendiri atuh, biar dapat juga hadiah. Bisa. Oh iya, rekan-rekan nanti bisa ini ya, bisa apa ya? Ajak lagi teman-teman yang lain. Ya, lagi di pantai ya ini Kang Sidik. Jadi Oh iya. itu pantai. Lagi di pantai dong. Iya. Holiday-nya produktif. Iya betul, meskipun lagi liburan. Nah ini rupanya Kang Asep sudah. Dak senja. Aduh, Sidik ganteng pinggau. Terima kasih Bu Bendum. Halo, Ada Asep. Iya. Kang Asep sudah bisa mendengar suara saya? Sudah jelas. Ya. Kang Sidik sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Udah jelas ya. Oke. Rekan-rekan, kita mulai saja ya acara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, saya ucapkan selamat bergabung nih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan untuk menonton live kali ini. Kali ini, sore ini saya ditemani dengan dua orang yang cukup ganteng-ganteng ya. Nggak cukup sih, ganteng banget. Di sini ada Kang Asep dan juga Kang Sidik, dan juga saya di sini tidak sendirian yang cantiknya, karena di sini juga saya lihat banyak sekali teteh-teteh dan juga akang-akang yang nonton live kali ini. Nah, oke, live kali ini kita mengundang Kang Sidik dan juga Kang Asep ini dalam dalam program dekat dengan FISIP yang dulunya kita ini merupakan program dekat dengan STIK, namun sesuai dengan berganti menjadi FISIP, jadi namanya itu diganti menjadi dekat dengan FISIP. Nah, kali ini aku ditemani sama Kang Asep sebagai Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa periode 2020-2021, dan juga ada Kang Sidik sebagai Ketua Senat Mahasiswa periode 2020 dan juga 2021. Oke, untuk sedikit suasana dan juga di sini pertama-tama mari kita ucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kali ini dapat berjalan dengan lancar dan juga bisa menemani yang berharap dari tadi hujan lumayan besar itu tidak menghambat acara kali ini ya. Kang Sidik, kita besok terlebih dahulu ya Kang Asep dan juga Kang Sidik. Kang Asep dan Kang Sidik mendengar bahwa kita sekarang sudah menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, yang terbayang dan tergambarkan pertama kali di benak Kang Asep dan juga Kang Sidik ketika, oh ini nih visi-visi itu seperti apa? Nah, mungkin bisa pertama dari Kang Asep terlebih dahulu ya, Kang Asep. Oh, bentar. Aku mau ini dulu ya. Kalau kurang jelas suaranya,
atau ada apa-apa langsung interrupt aja ya, karena di sini kayaknya sinyal kurang baik. Asep mau cek dulu, ini ada nggak suaranya? Ada. Ada kayak. Oke, siap. Makasih sebelumnya ya, iya, terus juga Sidik nih kayak lagi di Pangandaran ya. Saya di rumah aja, I'm on my own home. Jadi oke, ke pertanyaan tadi ya, apa misalnya yang paling diingat ketika mendengar FISIP itu kan judulnya ini SD ya, sekarang jadi FISIP. Betul. Yang paling impress buat saya pribadi itu ketika mendengar FISIP itu adalah adanya semangat sains sosial. Jadi FISIP itu selalu berbeda dari fakultas yang lain, punya ciri-ciri di mana orang FISIP itu orangnya suka bersosialisasi gitu ya. Kemudian jurusan-jurusan mainstream di dalamnya biasanya pemerintahan, kemudian juga ada jadi, apa yang paling tergambar spirit sains sosial seperti itu ya. Ya, kalau dari Kang Sidik sendiri, Kang Sidik. Oke, kalau dari Sidik sebetulnya gimana ya? Sebetulnya mah cukup sangat terlalu tidak bisa terbayangkan, karena mungkin diawalinya karena dulu di awal kita LDKM itu udah ada hawar-hawar bahwa kita akan menjadi universitas, dan ya sempat sampai dengar beberapa periode yang kebelakangnya itu hanya bualan. Namun dilihat setelah terasa berarti kita tuh kurang lebih udah ada 5 atau 6 bulan mungkin ya setelah jadi FISIP. Ya menurut Sidik pribadi untuk di FISIP itu lebih ke ngerasain bahwa ini tuh kita bukan hanya namanya aja ilmu sosial, tapi juga mungkin karena di organisasinya juga ya kepake gitu. Bisa dibilang sekarang juga kan ya Sidik sama Asep gitu yang kurang lebih selalu memperhatikan terhadap Ormawa, entah itu untuk di universitas pembentukannya ataupun di fakultas gitu. Jadi ya lebih peka mungkin ya, karena kita di FISIP peka terhadap jiwa sosial dan juga keorganisasian, apalagi mungkin lebih ke pemerintah juga bisa, kalau yang tadi Asep bilang. Ya, Gitu betul. paling ya. Untuk ini ya, untuk mengawali hari ini karena kita judulnya karena kita dengan judul dekat dengan FISIP dan juga dengan tema kali ini tak kenal maka tak FISIP. Nah, yang dikatakan tadi oleh Kang Asep dan juga Kang Sidik bahwa FISIP itu spiritnya lebih sains dan juga sosialnya sosial sendiri juga lebih peka terhadap jiwa sosial pemerintahan dan juga organisasinya. Nah, Kang Asep dan Kang Sidik ini kan barangkali ada di sini teman-teman yang memang bukan dari mahasiswa kita sendiri, bisa dikasih tahu bahwa di kita itu jurusannya ada apa? Silakan Kang Asep atau Kang Sidik, silakan. Mau dari siapa dulu? Sok. Mulai dari Kang Sidik dulu, kan tadi dari Kang Asep, sekarang dari Kang Sidik dulu. Oke, kalau di FISIP itu kan ya hanya ada satu jurusan kalau untuk sekarang, yaitu ilmu administrasi negara. Nah mungkin dan kalau nggak salah itu dan juga menjadi harapan saya untuk kedepannya bahwa di FISIP itu akan menambah jurusan di jurusan ilmu politiknya gitu, apa ya nama lebih jelasnya mungkin Asep yang lebih tahu. Dan ya harapan Sidik juga bahwa jurusan di FISIP adalah menjadi tolak ukur ataupun sebagai dasar pada bagi orang-orang yang sosial, mungkin yang memiliki jiwa sosialis yang tinggi ataupun ingin mempelajari hal-hal yang bersosial, mungkin lebih ke situnya. Ya. Kang Asep mau menambahkan, silakan. Iya, tambahan dari saya sih, ya betul di fakultas kita hanya ada jurusan untuk jurusan tingkat S1-nya, tapi ada juga S2-nya, ya dan ilmu administrasi, konsentrasinya ada konsentrasi administrasi pendidikan dan administrasi negara. Nah, betul kata Sidik, memang harapan kita bersama ya di FISIP supaya jurusannya lebih variatif.
Tapi overall dan lebih daripada itu, yang lebih saya harapkan itu adalah bagaimana keberadaan suatu eh, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Kabupaten Sumedang itu bisa berdampak bagi rumpun ilmunya begitu. Kalau misalnya kita kan administrasi negara, sejauh mana kita sudah berkontribusi terhadap pemerintahan daerah misalnya. Terbukti juga sebetulnya iya dan teman-teman ya, bahwa S2 di kita itu biasanya tempatnya jebolannya para kadis-kadis gitu kan, kita semua tahu ya. Ya seperti itu. Jadi memang untuk jurusan di kita memang hanya baru satu S1 dan satu S2-nya, dan harapan kita lebih variatif sih dan kontributif. Ya, betul. Meskipun memang apa ya, jurusannya masih ada satu, tetapi memang harapan kita semua ya dapat nanti lulusan dari kita itu berkontribusi khususnya terhadap di pemerintahan daerah kita sendiri. Nah, karena Kang Sidik dan juga Kang Asep ini sudah memasuki semester 7 ya. Nah, Ya. Awal mula Kang Sidik ini sekarang anak menarik, dulunya kan STIA. Nah, untuk sekarang yang berubah menjadi FISIP ini yang apa ya, yang menarik Kang Asep dan juga Kang Sidik untuk masuk ke FISIP itu apa? Boleh dari Kang Asep dulu, Kang Asep. Oke, ini pertanyaan ini banget ya, membuat saya flashback. Ya, Ya, dulu, betul. dulu gini, saya pribadi yang mau masuk ke STIA sebetulnya itu cukup by accident sih, karena dulu itu memang tidak direncanakan untuk di Sumedang, dan waktu di luar kota pun kampus pilihan saya itu tidak ada jurusan administrasi negara sekarang. Nah sebetulnya keputusan saya untuk masuk ke STIA ini itu juga ada latar belakang pribadian saya gitu. Jadi dulunya tuh saya kan orangnya eksakta. Saya dari SMP udah meminati golongan-golongan sains. Saya suka hitung, saya suka matematika, kemudian juga SMK akuntansi ya, di ekonomi akuntansi, dan pas masuk ke sini kayaknya ini menarik dicoba gitu ya. Ini jurusan ilmu sosial yang ketika saya lihat kurikulumnya ini kok nggak ada matematikanya sedikit pun gitu. Jadi ya ini menarik, dan kebetulan kan secara pribadi saya tuh cerita aja ya, Asep tumbuh dan berkembang kurang terkoneksi dengan orang lain. Jadi semoga dengan kuliah di jurusan sosial seperti ini itu bisa jadi lecutan untuk Asep itu bisa bersosialisasi dengan orang dengan baik. Jadi dengan ilmu-ilmu yang benar, kayak ilmu kerjasama, kayak di organisasi, administrasi kan mengajarkan itu ya, koordinasi dan sebagainya. Begitu sih singkatnya ya, tapi kalau diceritain lebih kompleks sangat rumit. Ya, curhat gitu. Ya, dari Kang Sidik bagaimana nih Kang Sidik? Oke, kalau dari Sidik mungkin agak sedikit berbeda atau berbanding terbalik sama Asep mungkin ya. Kalau Asep dulunya itu orang eksakta, kalau Sidik tuh lebih ke non eksakta. Cuman ya berarti hampir ngejurus. Tapi ya nggak dengan begitu aja secara enakeun geningan, ataupun kita ngerasanya tuh kalau di awal-awal ya. Kalau di awal-awal yang menjadi first impression tuh di saat sebetulnya ya Sidik tahu kalau Sidik tuh non eksakta, tapi giliran udah masuk tapi kok gini. Walaupun ya enak ya kalau Asep itu kayak agak bertanya-tanya sedikitnya di matematika, kalau Sidik lebih enak karena mungkin ya Sidik bukan orang eksakta gitu. Nah, mungkin pas waktu awal tuh apalagi ada filsafat ilmu, Dik masih inget. Nah, itu ya. yang paling kerasa di awal semester, terus tiba-tiba ketemu sama filsafat ilmu ini tuh apa yang diajarinnya gitu. Sempat bertanya-tanya juga itu kalau di first impression ya. Tapi setelah sekian lama sampai sekarang di semester akhir ternyata oh administrasi itu kayak gini. Oh ternyata ya kita mendapat banyak pelajaran, entah itu kalau kata Asep tadi kerjasama, kalau dari ini mungkin lebih ke kita bersosialisasi dengan siapapun. Karena kalau dilihat-lihat dari trackingnya mungkin dari mahasiswa STIA kalau dulu ya, mahasiswa STIA itu lebih
kurang memiliki rasa malu mungkin untuk mendatangi suatu dinas atau bertemu dengan orang-orang. Entah Ya. itu dari dinas mana, ya dari STIA mah, ya masuk aja dulu. Yang penting masuk kayak gue. Karena era mah asal ulah ngerakeun. Mungkin kayak gitulah, Iya. kurang lebihnya mah. Iya, betul, betul. Nah, tadi kan kalau kata Kang Asep itu kayak bukan pilihan pertama ya, tapi kan sekarang sudah menginjakan sampai ke semester 7 ya Kang Asep. Berarti sudah melewati banyak hal sekali yang memang meskipun terpaksa tapi karena sudah di semester ini jadi enjoy ya Kang Asep, jadi menikmatinya. Oke, Kang Asep dan juga Kang Sidik setelah tadi dari awal menceritakan tentang mengapa memutuskan untuk masuk ke FISIP ini, ada nggak sih hal yang memang pasti ada ya, harus ada ya, hal yang menjadi hal menarik di selama menjadi mahasiswa sampai saat ini, khususnya yang langsung dirasakan oleh Kang Asep, hal-hal yang menarik bisa menjadi mahasiswa FISIP itu seperti apa? Ya, boleh sih jawab dulu. Boleh. Iya. Ya, ini important part, ini bagian yang cukup penting. Jadi saya tuh perjalanan selama di FISIP ini gitu ya, selama kuliah di sini tuh justru mengkoneksikannya dengan kurikulum ajarannya begitu. Ya, jadi mata kuliah di sini tuh mengajarkan kita untuk mengelaborasi suatu hal dengan baik gitu ya. Jadi yang paling membuat saya tuh ya itu menarik gitu ya, bikin menarik di situ yaitu tadi spirit sains sosialnya muncul dan dimanifestasikan dalam mata kuliahnya dan membuat kita tuh kayak harus berpikiran terbuka gitu ya. Kita harus bisa meruntut suatu masalah dengan baik dan lain sebagainya begitu. Itu termanifestasi dalam ruang kelas gitu, dan ya mungkin sejak corona ini kita udah lama nggak melakukan itu gitu ya. Tapi kalau dulu waktu masih di kelas kita sering ada diskusi terbuka gitu ya, kemudian juga debat-debat, kemudian juga dengan apa ya, bagaimana kita itu bisa menyelesaikan suatu masalah dengan baik dengan tools administrasi gitu. Kayak komunikasi, koordinasi gitu ya, manajemen dan lain sebagainya. Itu sih yang membuat saya tuh kayak wah beruntung banget nih jadi anak administrasi negara gitu ya. Ada bekal yang dibawa. Mungkin kalau dulu saya masuk ke eksakta mungkin kurang terlatih gitu sisi ininya gitu. Apalagi kita semua yang di sini ya ikut organisasi, makin terasah lagi gitu gimana caranya melatih diri kita, skill kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Meskipun ya namanya belajar kadang masih ada kesalahan ya bagi kita. Betul. That's very very interesting part. Itu sih ya. Dari Kang Sidik, barangkali Kang Sidik. Ya kalau dari Sidik mah ya kurang lebih sama mungkin ya kayak apa yang Asep omongin. Cuman ada hal lain juga yang ingin Sidik tambahin, mungkin lebih ke sisi apa ya? Kalau di bahasa Indonesia ini mah Sidik teh asa kurang gitu bahasa Indonesianya. Kalau misalkan untuk membahasa Indonesia kan mah gimana ya? Sebetulnya mah susah untuk diungkapin. Cuman ya terasa banget feel dan juga pengalaman yang didapetin di STIA itu ya selama ini di STIA menjadikan yang pertama Sidik lebih kuat. Yang kuatnya entah itu di organisasi ataupun entah itu di sisi mencari pengalamannya ataupun apapun itu. Ditambah juga betul dari kata Asep di kita karena sekarang sedang mengikuti organisasi, banyak lika-likunya gitu yang bisa menjadi bekal untuk nanti di masa depan, mungkin lebih ke masa depan. Nah, selain dari pengalaman, terus juga yang menjadikan Sidik kuat, ditambah lagi ini apa ya? Atau bahasa Indonesianya suka susah. Pakai bahasa Sunda Kang Sidik boleh. Ya tuh di sisi kawani nama atuh tah. Keberanian itu timbul biasanya bukan di saat kita terdesak, tapi di saat kita mengalami atau mengerti apa yang harus dilakukan. Bukan berani ngapa-ngapain ya, percuma gitu dibilang berani jelema wanian tapi malah yang kayak gimana atau yang negatif bukan yang kayak gitu maksudnya.
Kayak gitu, berani untuk memulai, berani untuk mencoba. Kak Sidik dan juga Kak Asep, kita tunggu sebentar dulu ya karena sedang azan asar. Oke. Ke diharap, ayah. Kanan sebenarnya Ke diharap. diawali. Ewan mana? Mana tadi? Buka. Bagi Kak Sidik. Teman-teman, saya mengingatkan lagi ya buat teman-teman semua yang menyaksikan live kali ini, nanti di teman-teman yang ingin bertanya nih kepada Kang Asep dan juga Kang Sidik, nanti bisa ini ya, bisa tambah di komentar, nanti kita akan live bareng bersama kita bertiga. Lanjutkan lagi ya Kang Sidik dan juga Kang Asep. Oke, lanjut. Nah, setelah tadi nih dijelaskan mulai dari pengalaman yang menarik, kemudian hal yang dirasakan, pengalaman pribadi yang dirasakan oleh Kang Sidik dan juga Kang Asep. Nah, sebagai mahasiswa fisik khususnya setelah beberapa mata kuliah yang dipelajari oleh Kang Asep dan juga Kang Sidik, ada nggak sih terbayang atau apa ya, yang terbayangkan di benak Kang Asep dan juga Kang Sidik prospek pekerjaan yang memang cocok dengan fakultas kita? Itu yang seperti apa sih Kang Sidik? Bisa dari Kang Sidik dulu ya pertama. Oke, kalau yang Sidik rasain ya, karena dilihat dari pengertian administrasinya dulu, mungkin karena administrasi itu luas, sebetulnya bisa masuk di mana-mana aja. Kayak contohnya di perbankan bisa masuk. Bisa mengambil contoh juga dari alumni atau dari senior senat maupun dari senior BPM juga ada yang bekerja di bank. Terus juga kalau di ranah pemerintahan mungkin itu emang sudah ranahnya di ranah pemerintahan, ataupun di ranah politik itu mungkin udah lebih ke jurusan, mungkin ya lebih menjurus. Cuman kalau di hal-hal lainnya sebetulnya ya dari FISIP tuh atau dari STIA mata kuliah yang diberikan itu sangat-sangat bermanfaat dan juga bisa menjadikan modal pada bidang pekerjaan apapun gitu. Mau itu contoh berbisnis atau berwirausaha ya. Terus juga mau itu di bidang marketingnya juga, misalkan kalau misalkan nanti ikut masuk di dunia marketing, ataupun sampai ke ranah TV mungkin IT-nya ya, walaupun dari IT-nya hanya sedikit mungkin yang didapatkan, tapi ya itu sangat-sangat bermanfaat karena yang mengembangkan itu karena mahasiswa ya di luar daripada perkuliahan itu dikembangkan oleh masing-masing. Itu sih kalau dari sini. Ya, dari Kang Asep, boleh Kang Asep? Ya, kalau dari saya sih memperhatikan ininya ya, bagaimana kita itu dibekali untuk siap lulus itu masuk ke dunia praktis itu seperti apa adalah kita itu ya, menurut saya itu dicetak jadi pemimpinnya dengan mata kuliahnya, dan mata kuliah yang paling bermanfaat menurut saya adalah manajemen. Jadi kalau kembali lagi ke pertanyaan, kira-kira prospek pekerjaan apa gitu yang paling cocok untuk administrasi negara, menurut saya adalah pekerjaan yang berhubungan dengan analitis untuk misalnya menyelesaikan satu masalah, misalnya dan
ranah khususnya lebih ke sektor publik sih, yang saya baca ya, yang saya lihat polanya itu lebih ke sektor publik seperti ya di pemerintahan, dan juga di organisasi kemasyarakatan, organisasi politik dan sebagainya yang di sektor publik begitu. Namun tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa involve di sektor privat, sektor swasta, misalnya perbankan atau juga misalnya di perusahaan korporasi, karena memang ada juga nih ilmu-ilmu manajemen yang bermanfaat juga gitu untuk diterapkan di sektor swasta. Jadi pada intinya STIA ini kurikulumnya itu mencetak kita untuk menjadi seorang yang bisa menganalisis dengan rapi, dengan tajam, menyelesaikan satu masalah dalam kegiatan organisasi begitu, atau dalam hal ini adalah perusahaan tempat kita nanti bekerja, seperti itu sih. Nah, ya betul sekali apa yang sudah dikatakan oleh Kang Sidik dan juga Kang Asep. Nah, dihubung dengan sekarang Kang Sidik dan juga Kang Asep ini merupakan mahasiswa aktif ya dari organisasi mahasiswanya, Kang Asep sebagai ketua BPM dan juga Kang Sidik sebagai ketua senat mahasiswa. Nah, mungkin keaktifan Kang Asep dan juga Kang Sidik ini akan menjadi salah satu bekal untuk nanti setelah lulus, bagaimana Kang Sidik dan juga Kang Asep ini sudah sangat aktif di organisasi. Nah, mungkin ada ada gambaran dari Kang Asep dan juga Kang Sidik itu sendiri, bagaimana sih Kang Asep dan juga Kang Sidik ini bisa menjadi aktif di organisasi. Mungkin dari siapa dulu? Kang Asep dulu, boleh? Oke, ini maksudnya berarti bagaimana kita bisa mau aktif di organisasi gitu ya? Ya, betul. Oke. Begini ya, saya mau ngasih exposure ya buat teman-teman semua, apalagi kalau di sini ada maba-maba gitu ya. Jurusan kita itu adalah jurusan sosial. Laboratorium praktek kita itu bukan di sebuah gedung. Kayak laboratorium di IPA. Laboratorium kita itu adalah manusia, adalah masyarakat, adalah organisasi gitu. Jadi menurut saya paling afdol adalah dua jodoh yang yang tidak boleh terpisah adalah ilmu administrasi dengan juga organisasinya gitu. Menurut saya. Jadi beruntunglah orang-orang yang bisa ikut organisasi seperti ini karena bisa mengamalkan ilmu-ilmu manajemennya gitu. Ilmu-ilmu administrasinya dalam sini. Jadi buat saya pribadi sih sesimpel itu ya, untuk ikut organisasi adalah saya bisa mengamalkan nih manajemen yang benar tuh gimana sih gitu, administrasi yang benar tuh gimana sih, buat kebijakan organisasi yang benar harus seperti apa gitu, menganalisis masalah, mencapai tujuan itu seperti apa, kan begitu ya. Manajemen dan administrasi itu pada intinya untuk mencapai tujuan kan gitu, dengan pola-pola kerjasama, koordinasi, komunikasi gitu ya. Dari Kang Sidik? Oke, kalau di Sidik mungkin lebih ke di STIA tuh karena awal banget Sidik ngerasain pembelajaran dari organisasi itu benar-benar Sidik rasain dari nol, dan Sidik mulai analitis. Betul, kalau tadi yang dibahas tadi itu analitis ya, saya lebih analitis lagi dari nol. Organisasi itu harus seperti apa, harus kayak gimana, kita harus ngapain, harus berbuat seperti apa, harus membuat kebijakan kayak gimana, dan harus menanganinya kayak gimana. Itu betul-betul dari nol, dari semester 1 Sidik mulai ikut juga di organisasi, terus sampai sekarang mungkin berarti ya masih terus berlanjut gitu ya, karena tapi ya sekarang mah mungkin beres ya Sep ya, nggak akan terus diterusin, nggak tahu, tapi mungkin barangkali Asep mau diterusin untuk berada di Ormawa, mungkin ini mah barangkali aja. Nah, cuman maksudnya hal-hal yang Sidik dapetin di organisasi itu sangat membantu, mau itu di kampus ataupun di luar kampus. Kayak contohnya, ini mah contoh kecil aja, dari organisasi itu bisa mengenal siapapun, mengenal dekat, akrab dengan siapa aja. Nah, kayak sekarang misalkan Sidik bisa liburan, ya ini tuh sebetulnya mah agenda di luar daripada apa yang Sidik harapkan gitu. Nah, tapi ya mungkin karena ajakan dari sana sini, ya akhirnya bisa ikut juga gitu. Kayak gitu. Nah, tapi bukan hal itunya, tapi dengan kita bisa akrab dan juga menjalin silaturahmi,
dengan kebanyakan orang dan juga menjaga daripada silaturahmi itu, ya kalian bisa merasakan manfaatnya nanti di ke depan kelak, mau itu saat sedang kuliah ataupun nanti setelah kalian lulus gitu. Tidak akan putus itu masalah silaturahmi. Nah, itu diawali dari masalah organisasi. Lama-kelamaan ya, kalau di awal sebetulnya mungkin ada juga ya yang selalu merasakan keresahan pribadinya dengan tugas kuliah, terus juga bercampur dengan tugas daripada organisasi atau hal apa yang harus dilakuin di organisasi. Tapi sebetulnya itu yang dikembalikan lagi kepada dirinya masing-masing, karena ada manajemen organisasinya di situ dan ada manajemen waktu dari tiap orangnya gitu. Nah, gitu sih. Jadi lebih ke manfaatkan waktu sebaik dan semaksimal mungkin. Ya, nah seperti yang tadi dipaparkan oleh Kang Sidik dan juga Kang Asep ya, karena memang Kang Sidik dan juga Kang Asep ini merupakan Ketua BPM dan juga Ketua Senat. Nah, karena sekarang kita sudah beralih ya Kang Asep dan juga Kang Sidik menjadi fakultas, gambaran atau bayangannya yang terpikirkan dari masing-masing dari pendapat pribadi nanti itu apa ya, struktur atau susunan ormawa yang ada itu bakal jadi seperti apa nih? Tentunya nanti akan berbeda ya, kayak sekarang kan kita ada senat, ada BPM, nah yang terbangun dari Kang Asep dan juga Kang Sidik dari pribadi itu seperti apa sih Kang? Mau dari siapa dulu? Boleh dari siapa? Mau dari Kang Sidik dulu? Mas Asep? Oke. Kalau dari Sidik mah betul ya, karena kita udah berganti status juga dari sekolah tinggi menjadi fakultas dan juga di bawah naungan universitas. Betul, pasti ada perubahan masalah struktural di kemahasiswaan. Bukan hanya di kemahasiswaan, sebetulnya ya di internal kampus pun atau struktural kampus pun ada perbedaan atau perubahan lagi gitu kan. Nah, kalau yang tergambarkan sampai saat ini di khususnya di Unsap, kita itu tidak ada lagi namanya senat. Mungkin kalau BPM masih ada, tapi senat itu nggak ada karena diganti mungkin namanya ke BEM. Ya, yang Sidik tahu ya, yang Sidik tahu untuk perubahan di Unsap itu dirubah namanya menjadi BEM. Namun itu pun hasil yang sementara didapatkan itu hanya untuk di tingkat universitasnya aja. Nah, di fakultas berarti di FISIP itu udah nggak ada namanya BEM sama BPM di tingkat fakultas. Nah, yang ada itu hanya HIMA nantinya. Itu yang sementara sih. Cuman kenapa sih dibilangnya sementara? Karena ya belum terbentuk gitu. Makanya itu masih dibilang sementara dan juga masih dalam tahap perancangan mungkin ya, karena ya Sidik dan Asep juga sekarang lagi mencoba ikut masuk ke dalam ranah situ untuk pembentukan ormawa. Mungkin rasanya gimana Asep? Lebih rumit atau lebih gampang gitu? Cuma mangga dari Asep. Oke. Ya, mungkin di sini Asep mau ini dulu ya, berbicara di dua hal dulu ya. Pertama di ranah ekspektasi, yang kedua ranah realita. Nah, di ranah ekspektasi berarti kita melihat suatu kondisi ideal yang harusnya ada begitu, dan memang itu kita sedang upayakan itu ya, dan teman-teman. Ketika STI ini berubah menjadi FISIP, maka ada semacam wajah baru gitu. Ini mau gimana sih tata ormawanya seperti apa gitu ya. Dan kondisi idealnya itu adalah memang pada intinya ormawa harus mengikuti prinsip di mana organisasi tersebut didesain berdasarkan miniatur demokrasi gitu ya, di miniatur bernegara begitu. Jadi makanya kan ada senat, ada BPM, ini juga sebetulnya kan miniatur kekuasaan, di mana ada kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif. Nah, sama nanti juga seperti itu. Hanya saja ketika kita menjadi FISIP, maka sudah ada multi levelnya gitu. Ada hubungan dengan universitas nanti, kemudian juga ada hubungan dengan tingkat prodi begitu ya. Nah, kondisi idealnya itu yang saya pikir adalah memang ada organisasi-organisasi di tingkat-tingkat yang berbeda tersebut yang mewadahi seluruh aspek, kayak misalnya legislatifnya ada, eksekutifnya ada, seperti itu.
Nah, ketika berbicara di hal realitanya, begitu ya, hal realita, sejauh ini yang narasi yang berkembang, yang sedang direncanakan di Unsap ini adalah adanya pembentukan BEM dan BPM di universitas, dan di fakultas itu hanya ada hima, begitu. Saya tidak bisa menilai itu apakah baik atau buruk ya. Hanya saja mungkin kita kawal aja isu ini, kita kawal aja. Semoga ini baik ke depannya, baik untuk semuanya, baik masa depan Ormawa gitu ya. Ya, betul Kang Kita Asep. semua harus tajam dalam melihat ini, termasuk maba-maba juga, mahasiswa-mahasiswanya juga sama, jangan hanya kita. Ya, tadi kan sudah dipaparkan ya, ada beberapa, kalau misalnya sekarang kita itu ada senat dan juga ada BPM dan juga senat. Nah, selain adanya BPM dan juga senat juga, kita itu memiliki kegiatan mahasiswa ya, Kang Asep dan Kang Sidik. Ada beberapa yang menjadi apa ya, kalau menurut saya itu bisa menjadi salah satu menampung minat dan juga bakat seluruh mahasiswa yang khususnya yang ada di FISIP ini. Kita juga memiliki 9 unit kegiatan mahasiswa. Di sana ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang sangat bermanfaat dan juga bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa FISIP khususnya. Nah, sejauh ini nih, karena Kang Asep dan juga Kang Sidik sudah mengikuti Ormawa dari periode ke periode ya, Kang Asep dan juga Kang Sidik. Nah, sekarang kan mungkin periode terakhir ya, Kang. Iya, periode barangkali. terakhir. Makanya holiday dulu. Nah, sejauh ini nih, yang Kang Asep dan juga Kang Sidik sangat merasakan sekali dampaknya ataupun manfaatnya yang bisa sangat sekali dirasakan bagi diri sendiri khususnya setelah mengikuti organisasi yang Kang Asep dan juga Kang Sidik ikuti. Silakan dari Kang Asep dulu. Manfaat ya dari Ya. Ormawa gitu ya. Oke. Ya. Oke, di sini mungkin saya agak mencampurkan dengan organisasi secara keseluruhan. Jadi tidak hanya di dalam kampus, tapi juga di luar kampus. Pada intinya organisasi kemahasiswaan ya. Nah, yang saya rasakan itu paling, saya oportunis ya, di sini agak oportunis. Mungkin lebih ke relasi yang di samping substansinya itu memang melatih kita untuk punya skill-skill dalam organisasi. Di samping hal itu kita juga punya relasi ya, apalagi kita ya dan Sidik semester akhir yang mau lulus, yang mempersiapkan bakal itu ya salah satunya ada variabel relasi di situ, ada variabel kita bisa terhubung dengan orang lain, terkoneksi dengan orang lain di luar organisasi seperti itu. Kemudian yang paling bermanfaat ya menurut saya itu adalah bagaimana saya bisa melihat, bisa berhubungan dengan orang lain, kemudian juga bisa membaca apa yang orang lain inginkan gitu ya, dan kemudian di situ ada yang namanya negotiation gitu. Jadi kan dalam berorganisasi kita punya tujuan organisasi, tujuan individu. Nah, di dalam organisasi itulah kita belajar untuk menegosiasikan kepentingan kita gitu. Kita berhubungan dengan organisasi lain, berhubungan dengan orang lain di dalam organisasi, internal, eksternal. Menurut saya itu pengalaman yang mungkin tidak bisa orang dapatkan kalau orang nggak ikut organisasi gitu ya. Betul. Gitu sih dari saya. Dari Kang Sidik sendiri, Kang, boleh silakan. Kalau dari Sidik ya sama, mungkin karena mengalami tahap demi tahap, periode demi periode, sampai sekarang periode Sidik sendiri gitu. Yang dirasain itu ya manfaatnya ya relasi gitu. Tak kenal maka tak baledog. Tak kenal maka tak kusrukin. Itulah istilah daripada Sidik pribadi gitu. Karena ya mau gimana lagi kalau misalkannya kita lulus terus kita udah di organisasi, kita hanya diam-diam aja nggak punya relasi, mau kayak gimana, mau ngapain, terus untuk apa jadi ikutan di Ormawa gitu. Justru di Ormawa itu lebih bermanfaat masalah relasi ya, walaupun mungkin terkadang ada juga dari sisi eksternal mungkin ada yang sering memanfaatkan masalah organisasi kemahasiswaan gitu. Nah,
Namun ya dari situlah kita bisa mulai menganalisis dari relasi yang kita miliki itu. Nah ini tuh orang yang benar, orang yang gimana ke kita. Tapi kadang di satu sisi juga ya kita membutuhkan mereka di saat kita ada hal-hal yang mungkin bisa menyangkut pautkan dengan mereka gitu. Jadi ya yang paling utamanya itu bekal adalah relasi itu sih. Ya, ada yang ingin ditambahkan lagi Kang Asep barangkali? Oh ya, ini mungkin ya dari tadi kan ini disclaimer di ujung bahwa ini kan di sini ada maba mungkin ya maba yang semester 1, semester 3 juga masih saya harus gimana gitu di kampus. Dari tadi kan berbicaranya soal organisasi Ormawa dan juga memang manfaatnya. Kita juga tadi merasakan manfaatnya. Cuman di sini saya ingin ini aja gitu ya bahwa di sini kami di sini itu tidak menempatkan organisasi sebagai hal yang di atas segalanya begitu. Maksudnya jangan sampai teman-teman semua di sini ya nanti kalau ada maba di sini gitu ya jangan sampai merasa bahwa oke, kalau saya mau sukses jadi mahasiswa saya ikut organisasi. Menurut saya itu bukanlah suatu hal yang mutlak juga begitu. Karena banyak juga orang ikutan organisasi tapi nggak mindful, nggak berkesadaran, hanya ikut-ikutan gitu. Nah justru itu mungkin agak beda nanti yang didapatkannya dengan orang yang memang niat betul-betul ikut organisasi begitu. Jadi overall apapun itu it depends on you, itu benar-benar tergantung pada diri kita masing-masing begitu. Kalau merasa cocok ikut organisasi ikut, tapi kalau misalnya nih saya menjadi mahasiswa misalnya pengen memaksimalkan potensi saya di bisnis misalnya, saya pengen dagang yang memaksimalkan ini sehingga kalau ikut organisasi kayaknya terganggu, go for it, ikut aja bisnis misalnya, nggak usah ikut organisasi menurut saya. Jadi jangan sampai kita mensuperiorkan hal tentang organisasi ini gitu. Saya pribadi saya suka berorganisasi tapi jangan sampai kalian ikut-ikutan dalam berorganisasilah secara berkesadaran. Kalau kalian pengen ikut, kalian pengen niat, silakan gitu. Tapi kalau enggak, menurut saya jangan dipaksakan. Begitu sih, disclaimer aja. Iya, betul. Tidak terasa ya, sekarang kita sudah mau hampir 1 jam dan juga dari kita tadi sudah berbincang-bincang banyak sekali hal-hal yang memang menarik yang sudah disampaikan oleh Kang Asep dan juga Kang Sidik. Untuk sekarang untuk pertanyaan yang terakhir ya Kang Asep dan juga Kang Sidik, tentunya sebagai bagian dari mahasiswa fisik yang juga aktif di dalam organisasi, kemudian sekarang lagi tingkat akhir, mungkin ini ada pesan-pesan yang bisa Kang Asep dan juga Kang Sidik sampaikan khususnya kepada saya dan juga rekan-rekan ya sebagai adik tingkatnya dari Kang Asep dan juga Kang Sidik untuk bagaimana bisa membagi waktunya maupun sedang banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan di sisi lain sedang mau menyusun skripsi, dan di sisi lain harus ada, apalagi sekarangnya di penghujung tahun kita harus banyak sekali mempersiapkan hal-hal yang memang untuk kepengurusan yang baru. Nah, barangkali ada pesan dan juga pesan-pesan yang mau disampaikan oleh Kang Sidik dan juga Kang Asep bagi adik-adik tingkatnya. Silakan Kang Sidik terlebih dahulu. Oke, pesan mungkin ya, pesan untuk para rekan-rekan. Sebetulnya kalau disebut pesan, Mbak Sidik Mutara memberikan pesan, betul tuh, kan kurang lebih, karena ya hanya sebatas pesan mah mungkin itu bisa ada yang mengklaim hanya bualan semata. Nah, kadang ada gitu, jadi agak takut memberikan pesan. Nah, cuman gini, buat rekan-rekan para maba, kalau misalkan di sini masih ada maba ataupun di tingkat 2, di tingkat 3, silakan kembangkanlah diri kalian di kemahasiswaan, entah itu mau di masalah organisasi ataupun akademik. Yang jelas kalian bisa mengembangkan diri kalian secara maksimal. Kalau misalkan kalian fokus ingin di kemahasiswaan, di organisasi, pingin kenal sana sini, ya mangga. Tapi jangan hanya ikut-ikutan di organisasi cuman buat numpang nama, kadang gitu.
Nah, terus juga kalau misalkan kalian betul-betul fokus ke dalam bidang akademik, ya kalian pelajari bukan hanya dari sisi internal atau jurusan di kitanya aja atau dari jurusan kalian aja gitu. Tapi cari juga akademik dari bidang-bidang yang lain gitu. Nah, itu adalah menjadi bekal sebetulnya hakikatnya sebuah ilmu itu mau berat membawa nama gitu kan. Jadi kembangkanlah potensi dari kalian pribadi dan pahamilah karakter daripada pribadinya. Kalau misalkan buruk ya perbaiki, tapi kalau misalkan kalian rasa ini perlu peningkatan ya tingkatkan. Gitu sih, cukup lah dari Sidik mah. Dari Kang Asep boleh. Oke, ini cukup. Semoga pesan dari saya cukup solid ya, karena saya di sini kan sama syarat tujuh yang mungkin sudah melewati banyak hal begitu. Cuma ini overall untuk kita semua aja ya, bahwa kita semua di sini mungkin satu generasi ya, kita generasi Z ya. Mohon maaf kalau ada yang nggak satu generasi, tapi ini pesan untuk generasi kita gitu, bahwa saya banyak membaca penelitian bahwa generasi kita tuh adalah generasi yang pop culture banget gitu ya. Jadi saya berpesan banget kepada teman-teman semua, adik-adik kita gitu ya, supaya jangan pernah jadi orang yang ikut-ikutan, yang mudah ikut-ikutan tren apa, misalnya ingin apa kayak gitu. Teman masuk jurusan ini mau masuk jurusan ini, mau cita-citanya ini ikut-ikut. Nah, menurut saya jadilah diri pribadi yang solid ya, yang punya spesifik sendiri gitu. Dan juga memang punya skill-skill yang dapat diandalkan gitu. Kemudian dalam hal kuliah ya, betul tadi kata Kang Sidik bahwa optimalkan waktu kita selagi kuliah, apakah itu mau berorganisasi, apakah itu mau studi akademiknya, misalnya ada yang punya cita-cita jadi S2, S3 nantinya. Kemudian juga menjadi mahasiswa itu kan kesempatan yang tidak didapat oleh semua orang ya teman-teman. Jadi menjadi mahasiswa itu sangatlah membuka kesempatan kita semua untuk bisa melakukan kesalahan ya. Waktu saya magang, saya pernah magang di bank. Saya melakukan kesalahan banyak sekali untuk dalam hal saya belajar gitu ya, dan saya tuh cukup dimaklumi gitu. Oh, dia mahasiswa, dia magang. Justru dengan kesalahan itulah kita tahu yang benar yang mana begitu ya. Jadi jangan takut untuk mengeksplor banyak hal, jangan takut coba hal yang menurut kalian bisa membawa manfaat yang baik gitu. Kemudian satu lagi, saya kemarin juga mendapat ini ya, hasil survei di mana generasi saya tuh ternyata generasi yang 40% jam bangunnya itu ada di internet, ada di dalam handphone. Nah, menurut saya intinya bijaklah dalam menggunakan teknologi ya. One word for me, get up your phone and start reading a book ya. Jangan pernah bosan untuk menjedakkan diri dari dunia internet ya, karena internet itu menurut saya tidak semuanya baik begitu ya teman-teman. Banyak sekali keburukan-keburukan yang saya lihat orang sangat kecanduan dari ya, gunakan dengan bijak. Overall untuk adik-adik semuanya, untuk kita semua, semoga kita itu diberikan kejernihan memandang apa yang menjadi tujuan hidup kita begitu ya. Karena kuliah ini kan fase yang sangat singkat. Kuliah ini bukan tujuan kan. Kuliah ini hanya nantinya beres gitu. Kita mau kemana udah kuliah ini. Nah itu selesaikan apa yang sudah kita mulai. Oke? Seperti kita nih, Asep dan Sidik lagi skripsi. Skripsi ini adalah bagian dari kita menyelesaikan apa yang kita mulai, yaitu kuliah. Kalau kita berani untuk memulai kuliah, kita berani harus untuk menyelesaikannya. Begitu. Iya dan ulang. Lupa masih di mute. Ya, terima kasih ya Kang Asep dan juga pesan-pesan yang menjadi pesan untuk kita semua. Semoga pesan dari Kang Asep dan juga Kang Sidik kali ini bisa menjadi bisa menjadi bekal untuk kita khususnya. Nah sekarang karena kita sudah tadi berbincang-bincang dengan Kang Asep dan juga Kang Sidik, barangkali dari teman-teman di sini ada yang mau bertanya, nanti kita bakal undang join live bersama kita. Silakan untuk menambahkan di kolom komentar, bisa raise hand, bisa atau apa aja, teman-teman bisa ditambahkan di kolom komentar ya, nanti bakalan kita undang join live bersama kita.
barangkali ada yang mau bertanya dari teman-teman semua. Eta mang kejo. Ngopina di dia, Jo. Baik teman-teman, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Yuk, atuh udah bukan sama siapa-siapa. Ya, Kang Asep ya. Iya. Ayo nih, kita kan mungkin untuk apalagi maba ya ini jarang ketemu nih, mungkin di sini kita kesempatannya untuk bisa ngobrol. Ya betul ya Kak Asep. Silakan teman-teman bisa diketik di kolom komentar, nanti bakal join live bareng kita bertiga. Nah, udah ada dari Agung ya. Agung, nanti kita undang live sekarang ya Agung. Bentar ya. Kita sedang berhalangan ya untuk join live bersama kita. Ini sudah bertanya, ada pertanyaan dari Agung untuk Kang Asep dan juga Kang Sidik ya, khususnya mengapa masyarakat luas harus memilih visi Unsak. Silakan Kang Asep dan juga Kang Sidik dijawab pertanyaan dari Agung ini. Maaf, kondisinya lagi di jalan, jadi lewat kolom komentar aja teh boleh. Kang Asep, maaf suaranya kurang jelas. Tes, ada nggak? Ya, jelas. Nah, oke. Yang saya tangkap sih maksud dari Agung ini memilih fisip Unsur itu maksudnya kuliah berarti ya, memilih untuk kuliah. Oke. Kalau begitu, kenapa orang perlu memilih fisip Unsur untuk kuliah? Pertama sih menurut saya dari segi kuliahnya itu dari segi biaya mungkin lebih terjangkau dibanding kampus yang lain, begitu ya. Kemudian hal yang bisa saya rasakan dan semoga orang lain bisa menjadi pertimbangan kuliah. Kita sudah punya spesifikasi sendiri begitu. Kita sudah punya wajah sendiri di mana fisip Unsur ini banyak menghasilkan tidak hanya birokrat ya, birokrat sudah jelas sekali banyak banget birokrat di bolaan dari fisip Unsur. Tetapi juga profesional-profesional lain, kemudian juga akademisi-akademisi yang luar biasa sudah bisa sampai S3 misalnya. Kemudian juga kembali lagi ke kampus dan lain sebagainya. Jadi janganlah begini intinya. Kalau dibanding-bandingkan dengan kampus lain, janganlah muluk-muluk kalau menurut saya. Karena kuliah itu akan kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Itu sih yang setidaknya itu yang saya rasakan sudah 7 semester di kampus ini. Begitu. Dari Kang Sidik barangkali, Kang Sidik. Oke, kalau dari Sidik untuk pertanyaan dari Agung, mungkin gini, kalau ditanyanya kenapa, mungkin yang pertama, betul ya tadi Asep sudah memaparkan di kita itu biayanya lebih ekonomis, mungkin kalau dibilang murah ya nggak disebut murah juga mungkin ya bagi segelintir orang, tapi ya lebih ekonomis lah, walaupun nggak beda jauh ya sebetulnya mah. Cuman ya itu yang pertama. Yang kedua, di kita itu bisa lebih berbagi, entah itu di antara mahasiswa dengan pihak lembaga ataupun dengan antara mahasiswa di FISIP dengan mahasiswa yang lain, ataupun bahkan sampai keterbukaan daripada instansi-instansi yang sudah menganggap bahwa mahasiswa FISIP itu keren-keren. Itu mungkin yang saya dapat ya, entah itu mah kalau dilihat hanya dari depan atau nggak tahu di belakang, itu nggak tahu. Cuman yang kerasa memang selalu terus diapresiasi gitu
entah itu terkait lulusannya ataupun para mahasiswa yang aktifnya gitu tak. Jadi ya kembali lagi kalau dari rekan-rekan nanti untuk memaparkan hal tersebut, kenapa harus memilih FISIP? Ya kalau perbandingannya dari sini gitu, itu yang pertama. Yang keduanya lebih ke masalah pekerjaan yang substansinya itu lebih luas. Mau jadi guru juga bisa. Kalau di luar daripada yang terlihat asep analitis mungkin ya. Tapi kalau di cangkupannya secara luas itu ya memang luas gitu. Mau jadi apapun Anda ya mangga gitu. Nah ini bekal-bekalnya, dasar-dasarnya ini, manajemennya ini. Tinggal jangan sampai salah pilih aja, salah pilih langkah. Yang tingginya atau kemampuan rekan-rekan itu ada di atau prestasi rekan-rekan itu ada di bidang misal akuntansi, terus masuknya ke pelayanan misalkan yang didaftarkan, kan agak kurang ini ya. Itu kalau biasanya dilihat dari psikologis HRD mungkin kayak gitu. Itu paling kurang lebihnya. Oke, pertanyaan Agung sudah terjawab ya, Agung. Sekarang ini ada lagi nih, ternyata masih banyak yang bertanya. Kita kalau bisa join live bareng, kita ini dulu ya, kita undang dulu. Ada pertanyaan dari Yordian Endias gitu. Kita bisa join live bersama kita, Yordian. Silakan soal ke Salam. Asidik dan juga Profesor Yordian. Sekarang yang bertanya bagaimana cara berperan aktif di mahasiswa. Apakah bisa didengar? Ini aja Kang Sidik, Kang Asep. Kalau nggak salah menurut itu bagaimana cara berperan aktif di masyarakat sebagai mahasiswa FISIP. Ya, betul. Itu ya. Silakan. Oke. Kalau dari Sidik pribadi untuk untuk cara berperan aktif di masyarakat itu sebetulnya bukan hanya mahasiswa FISIP aja gitu, tapi itu udah jadi tugas daripada mahasiswa, karena tiap mahasiswa sudah memiliki atau keharusan menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Nah, terus kalau ditambahin ini sebagai mahasiswa FISIP, nah yang pertama dari sini tunjukkanlah kalau misalkan di luar itu organisasi kemahasiswaan FISIP itu kayak gimana? Kayak gimananya tuh gini. Di FISIP itu karena jiwa sosialis. Jadi jangan menjadikan di luar itu tidak sosialis gitu. Paham nggak sampai situ dulu? Nah, kalau misalnya ini tuh jadi double ya suara teh. Nah, nah, cek. Nah, kan normal. Sip. Kalau misalnya selebihnya daripada itu bisa dilihat dulu dari sisi perspektif administrasinya. Nah, ada yang cara bekerja samanya itu kayak gimana, relasinya itu kayak gimana, ya bisa dipergunakan di luar. Tetap double. Ini bentar, tetap double suaranya. Di luar itu, nanya gini wae. Kayak apa? Kayak di luar
untuk berperan aktif ya di masyarakat. Ini kembali lagi. Kurang lebihnya sebetulnya simpel. Kalau menurut Sidik simpel. Kalau mau sambil nunjukin bahwa mahasiswa FISIP ini, yang pertama itu mengerti akan organisasi. Yang kedua, di masyarakat selalu aja ditanya, kuliah di mana? Nah, kadang STIA itu ada yang kurang mengetahui. Tiap daerah itu beda-beda ya. Ada yang mengetahui, ada yang tidak. Kadang mengetahuinya tuh unsap aja. Sudah katelah lah tiba heula merenang unsap teh, walaupun baru berdirinya sekarang nama betul-betul universitas. Nah, tapi itu bisa dijadiin bahan gitu. Bahan perkenalan di saat kita udah menunjukin sesuatu atau memberikan sesuatu. Bila ada yang bertanya dari mana ya, tinggal jawab kita dari mana, dari FISIP. FISIP tuh dari FISIP tuh mana ya? Kami kapungkurnya STIA. STIA teh di mana? Ya baru dibilangin yang atasnya itu UNSAP. Itu secara globalnya. Gitu. Itu paling kurang lebihnya. Dari Kang Asep barangkali mau menambahkan. Cara berperan aktif di masyarakat ya. Gini, kamu ya, siapa nih Yordian ya? Latih skill yang kamu kuasai, apa yang menjadi minat kamu, dan apapun skill yang kamu punya, apapun keahlian yang kamu latih itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ya, masyarakat itu kan range-nya luas, tidak hanya masyarakat Islam, tidak. Kamu kalau misalnya berkontribusi misalnya dalam penyusunan kebijakan pedang, ya kamu bisa kontribusi bagi masyarakat. Apapun posisinya, apapun institusinya, kita itu adalah pembangunan ya, termasuk mahasiswa. Apapun yang kita lakukan itu sebetulnya bisa berkontribusi bagi masyarakat. Atau misalnya ikut program-program bantuan untuk desa, misalnya seperti dan sebagainya. Kemarin contohnya di Wiradesa, saya ikut di sana dan itu memang bentuk kontribusi juga untuk masyarakat desa. Cuman untuk Yordian sendiri silakan sesuaikan dengan skill yang Yordian ingin latih, kuasai apa yang menjadi minat, kontribusikan ke masyarakat. Oke, apakah pertanyaannya sudah terjawab dengan jelas, Yordian? Iya Kak, udah jelas Kak. Oke, terima kasih bisa meninggalkan live ini ya. Ya, terima kasih Asik. Ya, Siap, langsung lah. Iya, nggak apa-apa jadi tuh gopeng. ya ada pertanyaan yang terakhir dari siapa ya tadi? Dari Octavia Drupada. Octavia, apakah bisa join bersama kita sebentar ya? Oh iya, mengingatkan dulu sebelumnya bagi rekan-rekan yang sudah bertanya nanti bisa langsung DM ke Instagramnya Senat Mahasiswa _STIA ya. Bisa nanti setelah ini langsung DM ya, karena ada oleh-oleh ya Kang Kuci, ada oleh-oleh dari kita untuk khusus tadi rekan-rekan yang sudah bertanya. Nah, ini Octavia sudah bisa bergabung bersama kita, Kang Asep dan juga Kang Sidik. Silakan Octavia untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung kepada Kang Sidik dan juga Kang Asep. Octavia, bisa diulang pertanyaannya? Suaranya kurang jelas.
kedengeran. Kedengeran. Caranya Kang Sidik dan Kang Asep, apakah bisa mendengar suara Octavia? Bisa. Ya. Cuman ya patah-patah gitu sedikit. Cuman ketangkep dah. Ya, bisa langsung dijawab Kang Sidik? Oke, kalau dari Sidik pribadi, sebetulnya hal malu di awal itu sebagai maba sebuah kewajaran gitu. Apalagi buat para rekan-rekan yang belum pernah misalkan sebelumnya mengikuti masalah di organisasi, entah itu di SMP ataupun di SMA ataupun bahkan di tempat tinggalnya masing-masing kayak Karang Taruna misalnya. Itu sebuah kewajaran gitu. Namun hal tersebut bisa terminimalisir dengan jiwa sosialis oleh rekan-rekan seiring berjalannya waktu. Kayak contoh ini spill sedikit, dulu Sidik sempat ya malu untuk menyapa, malu untuk mengungkapkan suara, malu untuk berada di depan orang-orang gitu kan. Nah, namun kesini mencoba terus juga sambil improve, akhirnya mah ya lama kelamaan malah jadi malu-maluin gitu. Kurang lebihnya mah kayak gitu. Ya itu mah hanya sedikit saran sebetulnya, hal apapun yang bisa diberikan, terus juga hal apapun yang menjadi sebuah keinginan di organisasi, kak. Contoh misalkan step by stepnya dari Okta itu ingin menghilangkan rasa malu, contoh ya dikit-dikit aja dulu, nggak usah dulu banyak-banyak, misalkan harus kenal dengan semua di seluruh organisasinya, dekatnya gitu, sama 1 orang, 2 orang, 3 orang. Lama-kelamaan juga kalau masalah di organisasi ya pasti semuanya berkaitan gitu. Kayak contohnya nih dari TIA juga. TIA dulu pas pertama masuk Senat sama ya, Sidik juga bareng ya waktu itu di Senat, di satu departemen. Ia adalah anggota yang maluan orangnya. Patriani dan juga Milen, ceweknya itu 2. Mereka ada apa ya, nggak bisa harus ngapa-ngapain gitu. Terus mau show up, mau berbicara juga pada malu gitu mereka. Tapi lama kelamaan ya seiring berjalannya waktu malah jadi ya kayak gitulah. Itu tingkat keangkaraban yang mungkin bisa dibilang sangat meningkat drastis dari awalnya malu-malu menjadi malu-maluin itu kayak gitulah. Itu kalau dari Sidik. Iya betul Kang Sidik. Dari Kang Asep, barangkali Kang Asep. Oke. Saya senang sih kamu bertanya tentang itu ya, karena mungkin kamu mewakili teman-teman yang lain juga sama seperti. Saya di sini ingin berempati dulu bahwa memang malu itu kadang perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Kayak nggak bisa diuraikan dengan ini gitu. Kayak malu aja, jangan jelas malu gitu. Karena saya pun manusia yang pernah merasakan seperti itu. Hanya saja mungkin dalam konteks ini, karena kan ada tujuan besar yang ingin dicapai. Nah, sebetulnya itu bisa dirasionalisasi loh, Okta. Jadi sebetulnya masih ada pertanyaan yang bisa dijawab oleh diri kamu sendiri, oleh diri kita sendiri, yaitu kenapa harus malu gitu. Jadi mari kita pikirkan konsekuensi apa sih kira-kira yang ada kalau kita itu misalnya speak up misalnya. Sebetulnya nggak buruk kok gitu. Misalnya nggak berani public speaking misalnya, nggak berani ngomong ke orang. Coba aja dulu ngomong. Jadi intinya dari saya adalah coba dulu. Kalau udah coba dulu, lihat apa reaksi yang timbul, apakah kita jadi gimana gitu. Kan secara umum kan enggak gitu. Tidak seburuk itu kok gitu konsekuensinya ya. Jadi menurut saya
untuk dalam hal mengeksplorasi, untuk dalam hal kita ingin mencoba-coba sesuatu, misalnya saya pengen coba nih eksperimen, misalnya saya pengen coba public speaking, reaksinya gimana ya, ternyata bisa jadi kamu cocok, bisa jadi kamu nyaman dengan style kamu seperti itu, dan ya jadi nggak malu lagi gitu nanti, gitu ya. Intinya hashtag coba aja dulu, oke? Ya coba aja dulu gitu. Ya, betul, betul. Saya setuju ya dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kang Sidik dan juga Kang Asep. Dulu memang malu-malu, tapi sekarang saya bisa apa ya, membawakan acara pada bukan bisa membawakan acara pada kali ini memang tadi seperti kata Kang Asep, coba dulu aja, ternyata kelamaan nyaman juga gitu kan Kang Asep. Ya, Kang Tapia sudah bisa menangkap jawaban dari Kang Asep dan juga Kang Sidik. Oke, nanti bisa langsung DM ke Instagram kita ya sekarang, karena nanti ada sesuatu yang mau dikasih ya. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Sama-sama. Ya. Semoga bermanfaat. Baik, Kang Sidik dan juga Kang Asep, alhamdulillah kita akhirnya sudah ada di penghujung acara. Saya mewakili Senat Mahasiswa mengucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya kepada Kang Asep dan juga Kang Sidik. Semoga dari acara ini, dari program Dekat dengan Fisik ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang sudah menyaksikan live kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak juga ya Kang kepada Kang Asep dan juga Kang Sidik. Selamat menjalankan aktivitas lagi, senantiasa menjaga protokol kesehatan, dan juga terima kasih banyak pokoknya dari kita semua. Terima kasih ya Kang Asep dan juga Kang Sidik dan teman-teman yang sudah bergabung di live ini sekarang. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nuhun semoga bermanfaat guys. Ya, selamat melanjutkan aktivitas semua. Perjuangannya. Ya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Dekat dengan Visi selanjutnya. Sidik izin live ya. Ya, terima kasih. Yo, assalamualaikum sadayana. Asep nuhun Asep. Terima kasih Kang Asep. Ayo, makasih ya semuanya. Ya, semangat ya. kuliahnya. Ya, sebentar.